Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposal penelitian saya berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Ceramah dan Metode Diskusi terhadap hasil pendidikan agama Islam siswa kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Maramais Jambur. Bab yang pertama, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. B. Identifikasi masalah. C. Batasan masalah. D. Rumusan masalah. E. Tujuan dan manfaat penelitian. Bab 2. Landasan teori. A. Tinjauan konseptual dan teori. B. Tinjauan hasil penelitian terdahulu. C. Kerangka pemikiran. D. Hipotesis penelitian. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis dan desain penelitian. B. Tempat dan waktu penelitian. C. Populasi dan sampel penelitian. D. Variasi penelitian. E. Teknik dan instrumen pengumpulan data. F. Teknik analisis data. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak sehingga diperlukan generasi-generasi yang berwawasan baik untuk bisa bersaing dengan negara di belahan dunia maupun dalam segi apapun. Salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi anak-anak yang merupakan bekal utama dalam menambah wawasan, seperti dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Pendidikan mampu memberikan perubahan pengetahuan karena orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengannya yang tidak akan berbeda, terutama dalam menjalani hidup yang semestinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 09 yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal sehat dapat menerima pelajaran. Pendidikan yang di dalamnya terdapat proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswi di dalam sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. Guru berperan sebagai salah satu sumber yang berkewajiban menyiapkan lingkungan belajar yang kreatif bagi peserta didiknya. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu program pendidikan yang terencana dalam menyiapkan siswa-siswi untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, serta mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Tujuan utama dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah pada umumnya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dapat menarik minat dan antusias siswa, serta dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik dan semangat. Suasana belajar yang menyenangkan akan berdampak positif dalam pencapaian prestasi dan hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku setelah siswa melakukan atau melewati proses belajar mengajar yang diberikan oleh guru. Pada dasarnya, seorang pendidik harus mengetahui keberhasilan yang ideal bagi siswa, maka pendidik dapat menetapkan kriteria apa saja yang masuk akal untuk keberhasilan hasil belajar siswanya. Adapun kriteria hasil belajar dalam penelitian ini yakni siswa yang berada tingkat keberhasilan. Jika tinggi,
Tinggi jika nilainya lebih besar dari 80, cukup jika nilainya lebih besar dari 70, rendah, dan sangat rendah jika nilainya lebih kecil dari nilai 70. Dengan itu dapat diambil kesimpulan bahwa kriteria hasil belajar yang ideal atau sesuai dengan standar dalam penelitian ini adalah jika nilainya lebih besar dari 70. Berdasarkan hasil prasurvei yang peneliti lakukan serta data tahun 2019 yang dilakukan pendidik mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi Sholat Jamak dan Qashar kelas 7 Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Maramis Jambur terbilang masuk ke dalam kategori tingkat rendah. Hal ini dilihat dari keterangan guru pendidikan agama Islam kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Maramis Jambur. Hasil belajar siswa tidak mencapai KKM yang dimana standar KKM adalah 70. Selain itu, penulis juga memperoleh informasi terkait dengan hasil belajar siswa dengan metode ceramah dan diskusi pada materi Sholat Jamak dan Qashar dari 246 siswa yang terdiri 8 kelas yang dapat melampaui standar hasil belajar sebanyak 41% dan yang belum melampaui standar sebanyak 59%. Dengan rincian, 145 siswa dikategorikan mencapai hasil rendah dengan kisaran nilai 70, siswa dikategorikan cukup dengan kisaran nilai 71 sampai 80 serta 21 dikategorikan tinggi dengan kisaran 81 sampai 90. Hasil belajar sedemikian rupa dikarenakan pembelajaran yang berlangsung pasif, seperti suka ngobrol dengan teman barunya, ribut ketika guru sedang menjelaskan materi, ada yang sibuk memainkan benda-benda di sekitarnya. Kemudian ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, mereka hanya diam tanpa memberikan respon seolah mengerti apa yang telah dijelaskan oleh guru. Pembelajaran yang pasif dapat diatasi dengan penerapan beberapa metode dalam pembelajaran. Sebenarnya sekolah tersebut sudah menggunakan metode ceramah dan sesekali diselingi oleh metode diskusi dalam pembelajaran. Namun, persentase hasil belajar cenderung kurang baik seiring dengan digunakan kedua metode tersebut. Sedangkan siswa ada yang lebih berpengaruh dengan metode ceramah, ada yang lebih berpengaruh dengan metode diskusi. Jika kedua metode ini digunakan dalam proses belajar mengajar, maka materi Sholat Jamak dan Qashar dengan maksimal, maka siswa akan mencapai hasil belajar yang ideal. Karena kedua metode ini pada dasarnya bisa membuat siswa untuk berpikir aktif dan menyenangkan dan dapat juga digunakan sebagai pendekatan terhadap siswa dan guru untuk memperlancar pemahaman, memperkuat ingatan dan memperdalam materi tersebut ke dalam otak siswa. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Metode Ceramah dan Metode Diskusi terhadap hasil belajar penelitian agama Islam kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Maramis Jambur. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang
masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah diantaranya sebagai berikut. Atau yang pertama, hasil belajar lebih banyak tidak mencapai KKM dengan penggunaan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang kedua, kurangnya fokus dan konsentrasi siswa pada saat kegiatan belajar berlangsung. Yang ketiga, kurangnya interaksi siswa dengan guru dalam proses pembelajaran yang menyebabkan siswa cenderung lebih pasif saat kegiatan belajar berlangsung. C. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka tindakan yang penulis lakukan akan membatasi permasalahan pada penggunaan metode ceramah dan diskusi terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam pada kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Muara Mais Cambur. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Apakah ada pengaruh penggunaan metode ceramah terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Muara Mais Cambur? Yang kedua, apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Muara Mais Cambur? Yang ketiga, apakah pengaruh antara metode ceramah dan metode diskusi terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Muara Mais Cambur? Tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode ceramah terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Muara Mais Cambur. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Muara Mais Cambur. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara metode ceramah dan metode diskusi terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Muara Mais Cambur. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Muara Mais Cambur memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Bagi siswa, penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa dalam rangka meningkatkan keberhasilan belajar pendidikan agama Islam. Yang kedua, bagi guru secara bertahap dapat mengetahui model serta metode pembelajaran yang interaktif yang dapat meningkatkan sistem pembelajaran di kelas sehingga permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran dapat teratasi. Yang ketiga, bagi sekolah dapat memberikan pemikiran yang berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga mutu lulusan lebih baik. Bab 2, landasan teori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.